mumpung saya ada jabatan yang sedikit penting sebagai sekda, apa yang bisa saya berikan buat warga masyarakat kita Palembang, ya itulah saya berikan. Terserah orang mau bilang apa, yang penting niat saya aja. Niat saya tulus, ikhlas, bantu. Kalau ketemu siapapun yang sedaerah dan kita lebih tua, dia tekankan. Alak itu, budi pekerti itu selalu dia tekankan betul, Mbak, kalau emak saya. Dan seumur umur saya, Mbak, dengan emak itu sedikit pun pernah saya membantah. Mbak, itu saya nggak pernah. 5 tahun ke depan, Iya. Anda memproyeksikan diri Anda sebagai apa? Dan apa alasannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama ya saya nggak mengunjungi teman-teman netizen di YouTube-nya Tamu Weni. Dan ini adalah hari ketiga di bulan Syawal 1442 Hijriah. Saya kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau adalah Sekda Kota Palembang, Bapak Haji Ratu Dewa. Apa kabar Om Dewa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat, Mbak Weni. Sehat walafiat. Iya. Hari ini penampilan Om Dewa, saya biasa manggil Om Dewa karena membahasakan anak-anak kami memanggil beliau. Hari ini mudah sekali penampilannya ya, karena pakai baju kotak-kotak. Jadi kayak cowboy, ya, tinggal pakai topi cowboynya aja, sama sepatu larsnya, ya. Dan ini surprise sekali karena beliau datang ke rumah pribadi saya, di rumah kediaman saya, dan saya tidak mau menyia-nyiakan kesempatan emas ini untuk langsung ngajak Pak Dewa podcast bersama saya di Tamu Weni. Jangan lupa ya nanti di like, di share, ya, tentu saja di subscribe dulu, ya. Om Dewa sehat ya? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah. Mbak Weni. Ya. Oke. Kok nekat sih mau mendatangi aku? Ini ngapo ceritanya, ini ngapo. Terima kasih loh ya udah didatengin. Iya. Sebenarnya memang sudah niat sih, Mbak Weni, karena liburnya relatif panjang. Agak panjang ya. Dan saya dan keluarga tidak pulang kampung. Pulang kampungnya ke Muara Kuang di Oganilir, Mbak Weni. Kemarin saya juga datangi beberapa yang saya anggap senior pejabat di Pemkot. Saya datangi. Berarti saya senior. Ya, juga. Secara umur. Terus aku pikir mumpung ada waktu datangi tempat Mbak Weni aja yang sudah cukup lama kenal sama saya, mulai dari tahun ya. Udah puluhan tahun ini dari penerangan dulu. Iya. Itu tahun berapa ya? 90-an ya. Iya, saya masuk aja tahun 93. 93 udah kenal kan. Juga sama Mas juga udah kenal lama kan. Sekalian silaturahmi aja. Iya. Surprise. Spontan aja, Mbak. Spontan. Jadi datang ke sini disambut dengan karpet merah. Ya, karena luar biasa. Terima kasih sudah datang. Om Dewa, kita ngobrol ringan-ringan aja ya. Kita nggak mau ngobrolin hal-hal yang berat, karena ini lebih pada silaturahmi gitu ya. Om Dewa, ini kan podcastnya namanya Tamu Weni, tatap muka bersama Weni, gitu kan ya. Saya selalu akan menanyakan kepada setiap tamu yang datang arti nama diri. Nah, jadi kenapa dikasih nama Ratu Dewa? Iya, sebenarnya pertanyaan Mbak Weni juga pernah saya tanyakan dengan orang tua saya Mbak Weni. Walaupun jawaban itu tidak memuaskan sebenarnya. Saya sempat tanya juga kenapa dinamakan Ratu Dewa, gitu kan. Apa makna kombinasi dari keduanya. Ternyata dia bilang bahwa kamu lahir posisi yang strategis di 17 Agustus gitu kan. Terus adik saya juga di 5 Oktober, hari TNI ya. Hari Ratu TNI. Siapa? Ratu Yulis namanya. Ratu Yulis, oke. Jadi pakai ratu gitu awalnya semua. Terus semuanya orang mengira ada gelar, sebenarnya tidak ada sama sekali. Semata-mata dalam pikiran ayah saya dulu, bapak saya dulu, karena ada hubungan historis kesejarahan itu aja ini.
pengennya ya mungkin ratu dikombinasikan dengan dewa, pengen jadi orang yang berguna lah kira-kira, jadi menjadi historis tersendiri kira-kira gitu maknanya. Terus saya bilang kok dinamai ratu dewa gitu Kan yang namanya itu itu berat kira-kira. sekali ya. Iya kan Iya, berat tuh itu. bener Mbak. Terus? Ya udah ngalir gitu aja kan. Mm-mm. Posisi nama sempat juga orang tanya kan, kalau dulu sering ngantri kan dipanggil itu Mbak, ratu dewa, agak agak kaget orang kok ratu dewa gitu. Sangatnya perempuan Gitu. ya. Tapi Mm-mm. kalau perempuan Ratu Dewi. Ya, Dewi saya kan itu yang bener ratu Dewi Dewi gitu. ya kan. Dewi itu ternyata istrimu. Istri saya, ya, Oke. saya Dewi. Jadi Ratu Dewa itu sebenarnya nggak berhubungan dengan gelar apapun gitu ya, Nggak ada, tapi lebih pada harapan, ya pada harapan doa. dari orang tua lah kira-kira. Jadi orang yang ya yang bermanfaat, berguna, yang penting tidak sombong. Nah, dan pandai menabung. Dan udah merasa bermanfaat belum hidup? Lagi berproses, Mbak. Mm-mm. Berproses terus, karena kalau kita mengklaim diri kita yang bermanfaat, nggak anu lah, nggak betul rasanya, orang lah yang menilai kan kita bermanfaat atau tidak. Tapi saya selalu berusaha untuk selalu bermanfaat buat orang lain. Makanya tanda kutip mumpung saya ada jabatan yang sedikit penting sebagai sekda, apa yang bisa saya berikan buat warga masyarakat kita Palembang, ya itulah saya berikan. Terserah orang mau bilang apa, yang penting niat saya aja, niat saya tulus, ikhlas, bantu warga, terus menjalankan birokrasi yang baik, bener, itu aja motivasi, nggak lebih dari sana, Mbak. Tapi gini ya, Pak Ratu Dewa ini apa ya, namanya tuh menjadi brand sendiri di masyarakat Kota Palembang khususnya. Ini menguntungkan, jelas ya, jelas menguntungkan. Dirimu merasakan nggak? Sebenarnya saya nggak merasakan, Mbak. Justru orang yang banyak cerita ke saya kan. Kalau saya sih biasa-biasa aja. Saya punya nama Ratu Dewa, biasa. Terus banyak orang bilang, "Kok nama kamu unik ya, nama kamu aneh, nama kamu mudah diingat orang gitu kan. Nilai jualnya bagus di masyarakat gitu kan." Kapan orang lihat, oh Ratu Dewa, gitu. Orang yang nilai ke saya, padahal saya tidak merasakan itu. Saya ngalir aja biasa kan, nama saya di orang tua begitu. Jadi beruntung ya punya nama Ratu Dewa ya. Ya, saya syukuri betul, Mbak. Alhamdulillah kan. Di balik itu kan pasti ada keinginan yang kuat dari orang tua saya, untuk saya kan. Jadi Pak Ratu Dewa ini selain brandnya kuat di masyarakat khususnya Kota Palembang gitu ya, Pak Ratu Dewa ini juga dikenal, ini yang cerita yang selalu saya ingat, Iya, dikenal sangat hormat sayang pada ibu. merinding saya kalau ingat. Aku juga Aduh, kalau merinding. ingat ibu. Aku juga Mbak. merinding. Jadi ceritain dong Iya. soal ibu. Saya dengan ibu saya itu bagi saya segala-galanya, Mbak. Jadi saya mulai dari SD, bagaimana dia merawat saya, terus sampai saya sekolah, sampai saya kuliah, sampai saya bekerja, saya tidak pernah lupa dengan ibu saya, kayak panggilnya emak, Mbak. Jadi karena saya pulang kampung itu kan transportasinya susah banget, Mbak. Jadi terpaksa melalui transportasi sungai. Di mana Kalau itu sekolah di mana, kemudian transportasi sungainya itu di mana? Tolong Iya. ceritain lumayan detail supaya orang tuh belajar atau terinspirasi dari Pak Ratu Dewa. Iya, saya ini kelahiran di Desa Rantau Sialang itu, Pak. Rantau Sialang, Kecamatan Muara Kuang. Kalau dulu Kabupaten Ogan Komering Ilir, sekarang Kabupaten Ogan Ilir. Jadi dulu itu, Mbak, kalau saya masih sekolah SMP, SMA sampai kuliah itu kan, kalau pulang itu kan harus naik transportasi sungai. Nah, sedangkan jarak ke kebun ibu saya dengan desa itu relatif jauh. Maka saya setiap dari Palembang naik transportasi sungai, speedboat gitu, Mbak. Kalau dulu saya pasti berhenti di kebun ibu emak saya, karena emak saya kan bercocok tanam lah, petani gitu, Mbak. Apa? Ya Sawah, padi, padi. kadang nanam jagung, kan ada juga jeruk di sana, macam-macam tanamannya. Nah, saya mampiri dulu emak saya. Emak saya menjelang maghrib
Saya pulang, emak saya itu pakai apa kambu kalau bahasa kami itu yang Ditaruh di kepala itu ya. Mbak. Oke. Kadang saya juga yang bawa kan. Terus dan itu saya lakukan terus menerus Selama berapa lama? sampai saya kuliah itu Mbak dengan beliau kan ya sampai sekarang lah karena masih alhamdulillah masih sehat walafiat. Umur berapa? Umurnya hampir 83-an, 385. Terus? Terus Mbak, yang saya tidak pernah lupa dengan beliau itu kemanapun saya pergi Mbak, karena saya aktif di organisasi dulu mahasiswa, selalu saya kontak dengan beliau, komunikasi. Sekarang ini kalau ada teknologinya sudah canggih kemarin, setiap saya melangkah itu pasti saya telepon Mbak, saya minta restu, minta ridho beliau. Kalau mau berangkat ke luar kota pasti saya telepon beliau. Pesan beliau, hati-hati nak, ya, kau begawi bagus, jangan pernah sombong, dengan wong tua sujud, dia ngomong. Jadi disalimi maksudnya Mbak. Kalau ketemu siapapun yang sedaerah dan kita lebih tua, dia tekankan. Akhlak itu, budi pekerti itu selalu dia tekankan betul Mbak, kalau emak saya. Dan seumur-umur saya Mbak, dengan emak itu sedikit pun pernah saya membantah. Emak itu, saya nggak pernah. Mungkin Mbak nggak percaya waktu saya terakhir saya mau calon sekda itu Mbak Weni ya. Calon sekda malam-malam saya sudah mau ikut pansel kemarin. Jam 12 malam saya kunci pintu, saya ajak emak itu ke kamar. Saya kunci pintu. Saya minta restu, minta ridho emak. Saking saya minta doa emak itu Mbak Weni ya. Kaki emak itu saya cuci Mbak. Saya cuci kaki emak, saya bersihin terus bekas air cucian itu saya raupkan di wajah saya wudhukan, saya minta doa, saya dipeluknya, yakin aja nak, doa Allah akan menghantarkan kamu. Dan itu terbukti di 1 April 2019 saya dilantik sebagai sekda. Terus ada lagi cerita menarik Mbak soal jabatan ini. Saya ingat betul waktu saya wisuda dulu, wisuda tahun 92 saya wisuda di UIN. Waktu itu ada emak sama ayut saya dan saya, ada bapak. Emak bilang, nah nanti kamu kayak yang beri sambutan itu, pidato itu. Kebetulan waktu itu yang mewakili sambutan dari pemerintah kota itu sekretaris daerah. Saya daerah. Jadi saya ingin tekankan bahwa bukan kesuksesan saya Mbak yang saya tekankan. Bagaimana cara Allah mengijabah doa Mbak itu Mbak. Dengan proses sekian tahun di 1 April 2019 saya dilantik jadi sekretaris daerah. Dan itu doa Mbak ketika orang yang mewakili itu kayak gitu nah kamu nanti kasih sambutan kira-kira gitu ya. Itulah namanya cerita liku-likunya dengan emak saya itu luar biasa sampai sekarang. Kemarin saya sebelum H-1 karena nggak bisa mudik kan, nangisnya ya. Video call ya, saya video call aja kemarin sama istri. Oke. Jadi yang paling berkesan itu kalau menurut Om Dewa, emak tuh punya sifat yang seperti apa? Menempatkan diri sebagai seorang emak itu Mbak, sebagai keibuan itu beliau tuh luar biasa. Bagi saya tuh nggak pernah marah, terus apalagi emosi, selalu mengarahkan saya ke jalan yang baik. Dan yang saya selalu ingat, selalu menekankan arti penting sopan santun Mbak, etikanya itu. Beliau marah betul kalau saya itu gimana dengan orang itu cuek, sombong, angkuh gitu, marah betul ya. Itu yang selalu beliau tekankan. Saya masih kecil, kalau dulu pakai rotan itu saya harus dididik, harus mengaji, kira-kira gitulah. Beda mungkin dengan kakak-kakak yang lain kan, sifat kepribadiannya beda. Berapa beradik ya? Saya ada 11 Mbak. Meninggal 2, tinggal 9. Saya nomor 8. 11 beradik. Oke, tadi kedekatan dengan ibu. Kalau sosok bapak seperti apa? Dan pekerjaannya? Ya, kebetulan juga saya ini dengan bapak juga deket Mbak. Deket. Bukan pernah. Kebetulan dong, emang deket ya? Memang deket. Dengan bapak juga gitu. Kalau ke Palembang saya selalu diajaknya motor berdua, gunting rambut dengan beliau. Bermotor dari mana itu? Dari Morpuang itu Mbak. Dari Morpuang bermotor ke Palembang. Berapa jam itu ya? Iya, terus 24 kilo, hampir 5-6 jaman Mbak. Waktu itu kan jalan dalam posisi yang jelek banget. Tahun berapa? Mungkin di tahun 80-an, 81. Emang ada tukang cukur rambut di Muara Puang? Sebenarnya ada juga. Tapi beliau kalau ke
ke Palembang ini sering ngajak saya di dekat Pahlawan itu kan ada di bawah pohon itu. Oh ya Allah. Terus ikut kakak juga jual jeruk di bawah Ampera juga saya pernah. Oh ya. Jeruk-jeruk ini Mbak, Oh. sama-sama kakak saya yang paling tua sekali ya pernah tidur di bawah Ampera. Dalam rangka apa? Jual jeruk Jual Mbak. jeruk, terus jual Jual apa jeruk. lagi? Jual jeruk, terus pernah juga menemani beliau apa jual-jual karet gitu. Dan makanya posisi kakak ketika bapak meninggal juga bagi saya sangat berarti juga. Maaf Pak, ketika saya harus bayar SPP dulu, harus jual apa untuk cari ikan itu Mbak, dijual, saya harus bayar SPP. Kadang kenang-kenangan demikian pasnya, aduh sedih sekali. Apalagi kalau kiriman nggak ada Mbak, kirim nggak ada di saya kos di daerah belakang UIN itu, terpaksa ambil kangkung Mbak, ambil kangkung, cuman itu sama garam gitu, Ditumis ya, direbus. enak kalau ditumis Mbak, Oh. cuman direbus Mbak makan sama gitu. Jadi Itulah. itu ya ternyata netizen sekalian pengalaman hidup yang boleh dibilang banyak pahitnya ya. Iya banyak. Membentuk seorang Ratu Dewa menjadi seperti sekarang ini pribadi yang biasa tahan banting. Iya sudah dilalui semua. Sudah ditulis semua. Dan ada juga Mbak yang waktu itu kan saya hidup di bawah rumah orang di kosan. Tahu-tahu sekarang Rumah panggung gitu di ya. rumah panggung Mbak. Saya sekarang tahu bahwa rumah yang tempat saya kosan itu anaknya itu ada di sekretaris kelurahan mana itu kemarin saya ketemu cerita kan namanya Pak Saripudin namanya. Oh, oke. Cerita saya, waduh saya rasanya dengan beliau itu gimana? Karena saya ingat betul waktu saya masih SD, SMP, tahu-tahu ketemu dan udah cerita kamu dulu gini. Saya ingat kan ceritanya ada punya staf saya di kelurahan sekarang. Om Dewa, sepahit-pahitnya hidup pada masa itu gitu ya. Iya. Apa sih yang boleh dibilang kalimat yang bisa yang bisa meramu semua pengalaman itu, yang bisa dijadikan pelajaran? Coba. Yang saya jadikan pelajaran bagi saya emak itu Mbak, yang menjadi tauladan saya. Setiap saya berangkat kemanapun, dia selalu bilang, nak hati-hati ya kamu, jangan sombong. Selalu itu dia tidak pernah tinggal sampai sekarang. Jangan pernah sombong dan orang. Terus jaga salam tadi, kalau ketemu orang lebih tua dibilang sujud. Jadi yang itu selalu membekas di saya, selalu sampai saya pendidik kemarin itu lagi pesannya itu lagi hati-hati dia bilang gitu. Om Dewa, kalau kita kepengen sukses, iya gitu ya, dengan melihat atau mereview semua perjalanan hidup Anda tadi, kunci sukses itu apa? Atau arti sukses buat seorang Ratu Dewa itu apa sih? Bagi saya sukses itu Mbak, bukan ukuran materi. Saya sukses kalau saya mampu mengantarkan anak saya itu selesai serata 1, serata 2, pokoknya dia sudah bekerja, dia sudah kita hantarkan berkeluarga. Bagi saya sudah cukup sukses kayak gitu. Saya sering katakan bahwa kesuksesan itu orang tuh paling tidak kita ukur 3 hal. Pertama, dia harus terus belajar S1, S2 terus, jangan bosan-bosan belajar. Yang ketiga, selalulah berbuat amal soleh. Dan yang ketiga, patuh betul dengan orang tua. Itu aja kalau kita mau sukses. Resep saya sederhana saja Mbak. Saya kira itu. Karena kita ini biasanya apa yang ada di mindset kita ini nanti akan melahirkan kata-kata, ucapan, terus akan melahirkan sebuah tindakan, menjadi sebuah kebiasaan. Tinggal kita aja ngisi nutrisi yang ada di dalam otak kita mau kemana kebiasaan itu. Kalau kita dengan ikhtiar yang bagus, mudah-mudahan hasilnya juga akan bagus. Jadi tindakan kita yang bagus. Itulah yang saya lakukan. Jadi sukses itu sederhana dan berpatokan pada mengentaskan anak-anak selesai pendidikannya, kemudian amal solehnya seperti apa, gitu ya. Satu lagi tadi apa ya? 2 atau 3? 3 belajar terus bagaimana mengisi otak ini ya. Belajar, amal soleh, patuh orang tua. Patuh orang tua. Nah, patuh orang tua. Bukannya sukses itu kemudian kita punya mobil yang banyak, rumah yang besar. Oh, saya enggak. Saya enggak. Tabungan yang banyak, nggak habis-habis sampai 7 turunan.
Kalau saya bukan itu ukuran saya pribadi, Mbak ya. Mm-mm. Kalau saya bukan itu ukuran sukses bagi saya. Mengantarkan saya dengan jabatan sekretaris daerah itu juga bukan suatu kesuksesan yang bagi saya yang besar bagi saya. Mm-mm. Kalau itu hanya sekedar amanah yang harus kita kelola dengan baik. Mm-mm. Oke, kita ini dulu dong, kita main games dulu, ya kan, supaya Om Dewanya nggak ngantuk. Om Dewa, Hmm. pempek apa burgo? Saya burgo, Mbak. Burgo, kenapa? Nggak tahu, ada kenikmatan sendiri kalau saya makan burgo itu dari kecil, misalnya Mbak, seneng burgo itu. Kan kebetulan kan aku ngomong padahal basing-basingnya Iya. tadi. Dari kecil saya hobi burgo. Oke, pasti buatan emak enak. Iya, dari dulu kan Mak tuh sering buat burgo dari ikan gabus namanya, Iya, Mbak. Selalu itu. ikan gabus. Sampai sekarang istri Burgo, saya ya? tidak paham betul harus ada burgo itu. Oh, kebenaran. Oke, sekarang apa namanya? Duren apa nangka? Duren apa nangka? Duren kalau saya Duren. Mbak. Berani makan betul. duren masih ya? Berani, kalau duren masih berani sampai sekarang. Tensi berapa? Kebetulan Tensi berapa rata-rata? kalau tensi saya normal kan Normal, ya? 110 Pernya? per 90. Oke, kemarin Iya. tuh cerita apa? Duren. Ya, kalau cerita duren karena saya ini ada pengalaman, kebetulan kakak tertua saya itu kan punya kebun duren. Oke. Sering tidur malam-malam nunggu duren gitu, Pak. Nunggu duren Nunggu nyampe. duren nyampak kan, di kebun. Terus? Ikut kakak nyari duren sama-sama. Pengalaman pahit itu udah dilalui semua. Udah dilalui semua, tinggal menangguk sukses. Insya Allah ya. Insya Allah, Oke. amin. Om Dewa, 5 tahun ke depan, Iya. Anda memproyeksikan diri Anda sebagai apa? Dan apa alasannya? 5 tahun ke depan itu berarti sekarang 2021, 2026. Iya. 2026 itu berarti kita sudah 2 tahun, insya Allah setelah pemilu raya serentak. Iya. Ada 2024 semuanya serentak. Iya. Nah, Karena 5 tahun ke depan tentunya kan saya masih dalam posisi pegawai negeri kan, Mbak. Jadi 9 tahunan lagi. Bagi saya tidak mau berandai-andai dulu, Mbak. Jadi sering saya katakan bahwa hidup ini mengalir aja, begitu, Mbak, mengalir aja. Soal amanah itu saya selalu ingat pesan Gus Dur, karena saya backgroundnya orang Nahdlatul Ulama. iya orang NU. Orang itu dia bilang soal amanah jangan terlalu dikejar-kejar, karena kalau terlalu berambisius untuk mengejar sebuah amanah, ingatlah suatu saat kamu akan dibebani oleh amanah itu sendiri. Jadi datar-datar aja, ambisi boleh, tapi ambisius jangan sama sekali. Kita lalui aja, saya kira begitu, Mbak. Karena terkadang kan kita tidak menduga-duga, seperti saya juga kan tiada yang menyangka, teman-teman saya mulai dari SD, SMP, kuliah, bahkan teman-teman saya nggak ada yang bakal nyangka, oh posisi Ratu Dewa sekarang sebagai sekretaris daerah. Begitupun apa prospek kita ke depan, semua orang tidak akan tahu. Semua orang tidak akan tahu, Pak. Bahkan nanti sedetik aja kita nggak tahu ya. Iya, karena bagi saya Dunia yang ini penting kita misteri ya, dunia misteri, ini, ya. benar misteri. Terus yang penting kita jaga kesehatan, biar kita tetap ibadah, itu aja, Pak. Jadi nggak stres kita mikirnya. Nggak stres ya, jadi mengalir. Dari dulu tuh bilangnya seperti itu, Iya, mengalir ya. stres. Oke. Om Dewa, kalau saya lihat atau saya riset gitu ya, Iya. terlebih dahulu tentang dirimu ya kan. Ada 2 hal yang Iya. yang menarik. Karena Om Dewa ini senangnya badminton. Iya. Kira bisa badminton gara-gara Om Dewa, karena dulu dipaksa ya untuk bisa Iya, ya. benar. Oke. Kemudian suka menulis. Ya. Bisa ceritain nggak? Dulu emang cita-citanya jadi seperti siapa? Rudi Hartono. Anak zaman sekarang nggak tahu lagi Rudi Hartono. Iya, Kenapa suka sama badminton? Iya, pertama saya suka badminton itu karena saya selalu rutin menonton dulu, Mbak. Di zaman Lim Swee King Lim dulu Swee kan, King. kalau Rudi Hartono di atasnya lagi, kayak Lim Swee King, kayak kemarin Haryanto Arbi, kira-kira itulah. Maka sejak
kebetulan juga orang tua saya itu hobi semua badminton, Mbak. Jadi di kampung itu kan di depan rumah itu ada lapangan badminton. Bermulanya dari sana kan, dengan menggunakan raket masih kayu kan. Akhirnya itu saya geluti Raketnya masih rutin, kayu. masih kayu Mbak, dari kayak papan triplek Iya, gitu, iya, Mbak. iya. Terus itu jalan sampai saya kuliah. Saya punya PB sendiri, klub sendiri, saya tekuni sampai dengan sekarang hobi badminton, dan saya dapat amanah jadi ketua umum PBSI. Iya. Juga itu semua dilandasi karena hobi aja, Mbak. Kalau sudah hobi itu memang semuanya jadi lupa. Cuma jangan lupa. Kadang diajak rapat kan dengan dalih alasan macem-macem karena kita mau main badminton tadi. Wah, prioritas ke dulu badminton. Untuk ini gitu. ningkatin adrenalin dulu. Satu itu, Mbak. Yang Iya. kedua, menghilangkan tekanan di kantor Iya. begitu berat. Kadang kalau temu teman-teman jadi happy, enjoy gitu kan. have fun ya. Fresh lagi. Oke. Pukulan mematikannya apa kalau lagi main badminton? Drop shotnya atau apanya? Kalau saya sih main net-net aja. Oh, net-net aja, Iya, tipis-tipis aja tipis, jadi. iya. Tipis-tipis aja. Oke. Terus nulis. Ya, Om Dewa nulis. ini suka nulis sendiri apa pakai ghostwriter? Kalau saya nulis sendiri. Nulis sendiri ya. Dari dulu, Mbak. Saya dulu kan ada majalah Sepora kalau di UIN dulu, Mbak ya. Ketika saya hidup di kampus, saya sering ngisi kolom-kolom di bidang opini, macam-macam topik dan materinya. Nah, dari mulai mahasiswa dari semester 1 sampai selesai hobi menulis, dan sering saya kirim. Kalau dulu Mbak Weni ingat dengan Mbak Hesma ya. Hesma. Mbak Hesma selalu dulu kirim tulisan. Dulu kalau di Sumek saya ingat ada Pak Sapigani, di Palpos ada Pak Asril, sering, dan itu selalu dimuat. Maka momentum-momentum penting di saat saya masih mahasiswa itu saya dokumenkan, terus saya buat dalam sebuah buku. Oh, jadi kumpulan tulisan. Buku pertama saya itu kumpulan tulisan Lapas Pena Mantan Seorang Aktivis dulu. Karena itu banyak kritik-kritik ketika saya masih nulis kan, di zaman masih mahasiswa. Terus karena tadi saya ingin kisah saya ini menjadi sebuah inspirasi buat kalangan ASN sekarang, Pak. Ternyata orang marginal kayak saya, orang yang dari kampung, dari pinggiran, datang ke kota, dari Muara Puang, uang jauh kan, terpencil lagi desanya, ternyata bisa. Karena bisa itu saya ingin jadi inspirasi. Saya buat lagi sebuah buku. Bukunya itu adalah Ratu Dewa, sebuah memoir itu. Itu cuma perjalanan hidup sebenarnya. Kisah perjalanan hidup saya aja. Itulah ceritanya tentang tulis menulis ini, Mbak. Sampai sekarang? Sekarang sudah sejak saya jadi humasnya Pak Gubernur, nah itu agak berkurang, Pak. Jadi dulu zamannya Pak Rosian Arsad ya? Ya benar, nah, Pak Rosian Arsad juga masih saya nulis. Aku waktu itu masih repel ya. Oh iya. Ya, kita suka ya antara Pemprov ya tentu aja dengan media kan punya punya hubungan yang erat ya untuk saling karena media bagi Pemprov adalah Pemkab manapun juga adalah stakeholder, dan kami sebaliknya juga seperti itu. Oke. Sekarang Om Dewa, tolong pesan ke anak-anak muda. Kalau lagi susah itu yang harus dilakukan tuh apa? Untuk anak-anak muda yang suka galau ini loh, kan? Apa pesannya dari seorang Ratu Dewa? Kalau saya sih hadapi aja hidup ini dengan apa adanya. Bukan ada apanya. Bukan ada apanya. Hadapi aja dengan penuh optimisme, dengan penuh semangat. Jangan pernah menyerah. Terus apapun yang kita lakukan yakin aja akan berbuah. Kalau kita menanam sebuah kebaikan, endingnya yakin, ikhlas saja akan memetik hasil yang luar biasa nanti. Tapi kan itu cuma gampang diomongin, kenyataannya susah. Bener. Apalagi zamannya beda. Apa dong kiatnya lagi? Kalau saya kiat yang pertama itu harus ada skill, Mbak. Apapun bentuknya harus dibekali dengan skill. Apalagi kalau sekarang kan eranya sudah era digitalisasi. Nah, ini harus kemampuan beradaptasi dengan situasi dan kondisi perkembangan zaman. Tapi kalau anak muda dia tidak mengikuti situasi dan kondisi perkembangan zaman, maka yakinlah dia akan tergilas oleh perkembangan zaman itu sendiri. Karena dia tidak anak muda harus punya skill. Kalau dia tidak bisa dan tidak mampu itu, maka dia akan tergilas. Oke, pertama harus punya skill. Kedua, yang kedua dia kompetensi, Mbak. Kompetensi dia harus punya. Maka dari itu tadi saya bilang belajar. Ternyata kalah pentingnya bangun relasi, koneksi, jejaring. Ya harus dia ada punya jejaring. Oh, ini teman saya, kayak saya punya
Mbak Weni, oh saya punya Pak Ratu Dewa, ini jejaring juga harus punya. Sehingga kedepannya prospek insya Allah bagus lah. Keempat, Ya jangan lupa selalu berdoa. nah, selalu berdoa. Iya. Kelima, yang menjadi landasan utama, yang tadi menjadi andalan Om Dewa dari awal. Iya, orang tua. Patuh pada orang Kita tua, doa orang tua. terutama emak. Iya. Benar. Emak. Oke, Oke, Mbak. ada pesan-pesan untuk kita lagi sawalan seperti saat ini? Iya. Ini sawalan, ya kan? Ya, saya kira teman-teman sekalian bagi yang sawalan karena ini tingkat ibadahnya cukup tinggi, Mbak ya. Saya mengajak sawalan ini dilaksanakan dengan baik. Dimulailah dari sekarang. Sehat selalu. Amin. Ya, semoga tadi semua yang diomongin itu bisa terjabah dalam arti yang baik-baiknya tentu aja. Dan yang diomongin oleh Om Ratu Dewa baik-baik semua. Sampai ketemu lagi di tamu Weni berikutnya dengan tamu yang nggak kalah spesial dari Haji Ratu Dewa. Bye.